Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat podcast Malabi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju kembali bersama dengan Anda untuk memberikan berbagai macam informasi edukatif dan inspiratif. Baik para pemirsa dan sahabat podcast yang berbahagia, kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tim di studio Malabi, podcast studio Malabi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, tim sosialisasi pasca sarjana YAIN Parepare, Sulawesi Selatan. Dan di ruang studio podcast Malabi Kementerian Agama Kabupaten Mamuju telah hadir bersama dengan kita Ibu Dr. Hadja Darmawati SAG MPD selaku Direktur Pasca Sarjana YAIN Parepare dan langsung memimpin tim sosialisasi dari Pasca Sarjana YAIN Parepare. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut dengan mendapatkan berbagai macam informasi dari beliau, kita sapa dulu sebagai narasumber Ibu Dr. Hadja Darmawati SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali datang ke Mamuju mungkin, Bu? Iya, saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kota Mamuju. Kota Mamuju. Alhamdulillah. Tidak ada rasa trauma pasca gempa. Alhamdulillah tidak ada, sudah keyakinan berbesar bahwa Mamuju pasti ada hikmah di balik itu lebih maju ke depannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kebetulan Ibu Direktur ini adalah saya juga bagian daripada mahasiswa pasca sarjana YAIN Parepare, dan luar biasa kemajuan dan perkembangan yang dimiliki oleh pasca sarjana YAIN Parepare. Ya baik, para sahabat podcast, kita langsung saja mendapatkan informasi dari Ibu Direktur dan bisa menjelaskan, Ibu bisa sedikit menjelaskan secara singkat tentang profil pasca sarjana YAIN Parepare ini. Disilakan, Ibu. Baik, makasih banyak para pemirsa atas kedatangan saya di Prokes Malabi di Mamuju dan sambutan yang baik, yang teristimewa buat kami sebagai tim sosialisasi penerimaan mahasiswa baru pasca sarjana YAIN Parepare yang pada hari ini diberi kesempatan yang sangat berharga. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bitaufiq wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, yang pertama bahwa kita akan deskripsikan sekilas tentang kira-kira bagaimana profil pasca sarjana YAIN Parepare dalam sampai sekarang, bahwa profilnya di tahun pertama pendirian pasca sarjana itu di tahun 2016 dengan satu program studi yaitu pendidikan agama Islam, kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di tahun berikutnya sudah memiliki 5 prodi tambahan, yaitu yang ekonomi syariah, prodi hukum keluarga Islam, prodi komunikasi penyiaran Islam, prodi pendidikan bahasa Arab, prodi pendidikan bahasa Inggris, dan hukum keluarga Islam. Ini sangat mengalami kemajuan yang pesat sehingga mahasiswa sampai alumni ke Mamuju pun sudah banyak alumninya, yang para pejabat di Kemenak Mamuju ini sudah ada kepala seksi di sementara dalam proses kuliah. Dan alhamdulillah proses untuk perkuliahan di pasca sarjana ini memulainya itu di tahun pertama sistemnya masih offline. Di era sekarang ini sistemnya blended learning. Itu saya kira. Pak, untuk gambaran lebih awal dulu. Ya, ini kemajuan dari proses S1 menuju ke S2 ini sejak dimulai dari tahun berapa pembentukan pasca sarjana ini? Ya, dimulai di tahun 2016 pasca sarjana. Iya. Ini masih sangat baru tapi luar biasa perkembangannya karena mahasiswanya dari berbagai daerah. Bahkan ada rekan saya, Bu Direktur, ini tinggalnya di Papua.
Jadi kemudahan kehadiran teknologi dan fasilitas yang disiapkan oleh pasca sarjana kita, alhamdulillah memberikan kemudahan untuk kita mengakses berbagai informasi dan mengikuti perkuliahan. Selanjutnya Ibu Direktur, yang ini mungkin tentang proses perkuliahan pasca sarjana, bagaimana kurikulumnya, bagaimana bentuk pelaksanaannya. Baik, makasih saudara pemirsa bahwa sistem perkuliahan di pasca sarjana IAIN Parepare itu ada 2 proses seperti saya sampaikan tadi, yaitu blended learning. Bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan langsung secara offline, maka dia pendaftarannya secara offline di perkuliahannya. Dan bagi mahasiswa yang ingin kuliah secara online atau daring, maka dipersiapkan juga untuk itu. Maka seperti tadi disampaikan bahwa mahasiswa ada berbagi di luar provinsi, malah sampai luar negeri ada mahasiswa dari Mesir. Karena sistem pembelajarannya sistem online. Ya, dengan kemudahan mengakses seluruh fitur-fitur yang ada di pasca sarjana dengan sistem pendaftaran dan semua siklus itu dengan berbasis sudah online. Itu sangat memudahkan. Kemudian kurikulum yang sistem perkuliahannya sangat memudahkan Bapak Ibu karena perkuliahannya cuma 2 semester. Selebihnya itu adalah sisa penyelesaian. Pada semester 2 sudah bisa memasukkan judul dan membuat proposalnya. Setelah masuk semester 3 sudah bisa langsung proposal. Jadi itu sangat signifikan, tidak sampai semester 3 untuk perkuliahan. Oh iya. Berarti tergantung kepada mahasiswanya, kemampuan mahasiswa dan kemauan mahasiswa untuk cepat selesai begitu. Iya, betul. Sangat tergantung dari privasi itu, tapi tetap kita punya andil untuk bagaimana memotivasi mahasiswa supaya cepat selesai. Ada kemarin waktu kami matrikulasi Ibu Direktur, ada bahasa yang sangat menarik dan memotivasi, yaitu jangan lama-lama membayar di pasca sarjana supaya cepat selesai katanya. Tapi ada yang menarik Bu Direktur. Tadi ada mahasiswa kita dari luar negeri. Motivasinya mereka ini apa? Selain daripada kemudahan, kenapa harus langsung ke Parepare? Padahal mungkin ada motivasi tersendiri Bu Direktur. Karena pertamanya itu dia sesungguhnya gambarannya itu informasi dari teman rekan yang berangkat ke Mesir. Pada saat itu, tetapi setelah dia membuka website pasca sarjana, sistem pendaftarannya bisa penerima secara daring dan online itu, maka mahasiswa itu dengan berbesar hati untuk mendaftarkan dirinya. Dan alhamdulillah kita bisa menerima dengan sistem pembelajaran secara daring. Tentang proses penyelesaian dalam hal pembayaran, ini kalau sistemnya sistem online, apa ini tidak menjadi kendala bagi teman-teman dalam penyelesaiannya? Siapa tahu ada kendala pentransferan, ada kendala kemudian tidak mengeluarkan struk pembuktian, atau bagaimana? Apa tuh memang begitu masuk di dalam online itu, aplikasi itu sudah terinput secara otomatis di pasca sarjana kita? Itu setiap mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran Pak, itu sudah terinput di sistem itu. Sehingga ketika mahasiswa mendaftar, mulai pendaftaran itu sudah, ketika dia sudah melakukan pendaftaran berarti dia sudah bisa login. Tapi kalau dia tidak, berarti itu belum masuk verifikasi. Maka semuanya berbasis itu, semua fitur-fitur untuk lewat Shopee dan sebagainya itu sangat memudahkan sistem pembayaran. Program studi kita ini Bu Direktur, ini mempersiapkan mahasiswa kita sesuai dengan skill mereka masing-masing dan pilihan mereka masing-masing. Nah, untuk kedepannya, kira-kira dalam meningkatkan skill dan kemampuan mahasiswa ini, apa ada gambaran sedikit bahwa fasilitasnya ditingkatkan, dosennya ditambah dan sebagainya? Bagaimana itu? Betul sekali, ini sangat menarik sebenarnya bahwa di program pasca sarjana itu dosen kami itu setiap tahun saya selalu mengadakan akselerasi untuk ke guru besar. Alhamdulillah tahun ini sudah ada 2 guru besar tambahan lagi. Tahun kemarin itu 2 orang juga, malah 3 tahun kemarin. Tahun ini alhamdulillah sudah 2 orang tambahannya profesor kami. Masya Allah. Jadi dalam 2 tahun terakhir, alhamdulillah di pasca sarjana itu khususnya Institut Agama Islam Negeri Parepare sudah memiliki 5 guru besar terbaru. Dan selain yang lama Pak, jadi sudah ada 6 guru besarnya di IAIN Parepare. Dan untuk mahasiswa, cara motivasinya itu dengan lewat ketua prodi dengan program matrikulasi yang selalu memotivasi mahasiswanya
betul. Dan insya Allah dengan tahun ini nanti akan diadakan akselerasi penyelesaian tesis para mahasiswa. Iya. Untuk mempercepat penyelesaian. Iya. Jadi ada motivasi terbaru dengan akselerasi ini, Bu Direktur. Iya. Jadi ini sudah mulai dilakukan. Iya. Ini nanti untuk anggaran untuk tahun depan betul-betul untuk mengakomodir mahasiswa. Kita tidak mau lihat lagi ada mahasiswa ketinggalan yang keterlambatannya untuk selesai. Masya Allah. Maka lewat bantuan nanti pendampingan, Iya. penulisan tesis, Iya. dan artikel untuk bisa tersubmit karena persyaratan untuk penyelesaian pasti tersubmit di jurnal bersinta Pak. Iya. Paling itu adalah Sinta 4. Iya. Jadi persyaratan. Sahabat podcast, ya saya kira ini sangat menarik ya. Karena salah satu perguruan tinggi yang melakukan pendampingan dan memotivasi mahasiswa untuk segera selesai, mempercepat proses penyelesaian studinya dengan melakukan pendampingan supaya mahasiswa ini tahu jalur bagaimana mekanisme penyelesaian yang lebih cepat lagi. Jadi ini sistem yang begitu betul benar-benar sangat membantu bagi mahasiswa. Dan kita harap dengan berbagai macam informasi yang disampaikan oleh Ibu Direktur, saya kira ini sajian yang sangat menarik untuk menjadi pilihan bagi sahabat podcast di mana saya harus berkuliah. Karena setiap manusia memiliki target, setiap orang punya pilihan. Tetapi pilihan itu harus ditentukan dengan dasar harus jelas bagaimana sistemnya, bagaimana perolehan. Baik Ibu Direktur, ini menyangkut persoalan pembiayaan mahasiswa. Salah satu momok yang menakutkan bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, ke pasca sarjana, adalah persoalan biaya. Ngomong-ngomong, kalau biaya di pasca sarjana IAIN Parepare ini apa bisa toleran atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan persoalan pembiayanya. Baik, makasih banyak Pak Marisa, dan saya kira di pasca sarjana adalah sangat memudahkan dan sangat membantu. Karena memang niat kita itu bagaimana membantu seluruh mahasiswa yang memang berkenan, mana yang belum juga berkenan dimotivasi untuk bisa lanjut kuliah dengan memberi biaya SPP itu serendahnya 3.750.000. 3 juta juga. Itu biaya SPP-nya Pak. Biaya pendaftaran itu 500.000. Biaya matrikulasi 875.000. Masya. Itu dulu yang dibayar oleh mahasiswa. Matrikulasi sekali bayar. Iya, kalau matrikulasi Pak bagi yang mahasiswa boleh tidak bayar dulu. Nanti mau kapan, yang penting dia harus menyelesaikan sebelum selesai. Oh iya, berarti ada kemudahan sendiri sama dengan bisa dikredit, ya dicicil. Iya, maksudnya 875.000 itu Pak boleh mahasiswa yang semester 1 itu jangan langsung matrikulasi Pak. Kalau misalnya masih kurang biayanya, maka nanti di semester 2 atau semester 3 yang penting dia lakukan sebelum tahap penyelesaian, karena menjadi satu persyaratan untuk penyelesaian studinya. Sahabat podcast, saya kira sudah banyak kemudahan yang ditawarkan oleh pasca sarjana IAIN Parepare, termasuk dalam proses pembiayaan. Biaya sangat terjangkau, 3.700.000. Ini termasuk perguruan tinggi, 3.750.000. Ini salah satu perguruan tinggi pasca sarjana yang terendah, yang sangat terjangkau. Kemudian dalam pembiayaan matrikulasi pun juga diberikan kebijaksanaan. Di awal tidak mengikuti dengan catatan harus menyelesaikannya pada saat akhir studi atau sebelum penyelesaian, karena itu menjadi persyaratan. Sahabat podcast yang sama-sama berbahagia, di pasca sarjana ini kira-kira dari segi kuantitas mahasiswa kita mungkin sudah ada berapa banyak alumni? Kalau alumni sekarang itu Pak sangat banyak. Ini yang terbanyak itu adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Karena dialah yang pertama untuk prodi pertama. Prodi pertama. Dan jumlah mahasiswa sekarang itu sampai di semester ini 960. Luar biasa. Mudah-mudahan karena ini penerimaan yang tahap kedua. Ini sudah ada kemarin 50, jadi jumlahnya itu sudah 600 lebih. Mudah-mudahan dengan tambahan nanti ini mahasiswa kita itu lebih banyak. Begitu pula dengan yang keluar Pak.
Oh. Mungkin ada satu Pak, untuk Iya. kadang ada pertanyaan begini, tahap penyelesaian studi di Iya. apa saja biayanya? Iya, Iya. betul. Ini yang mungkin kadang para mahasiswa itu bertanya. Iya. Sesungguhnya di pasca sarjana itu ada 2 versi untuk biaya penyelesaian. Iya. Yang pertama di ujian proposal, di hasil dan ujian tutup. Iya. Ketika dia memilih secara online, maka pembayarannya Pak 3.800.000. 3.800.000. Karena 3 kali ujian. Iya. Iya. Tetapi itu pendaftar itu Pak untuk Ujian, Iya. iya. Itu pembayar biayanya Pak. Tapi ini kadang kita juga ada rekomendasi untuk jika mahasiswa itu kadang meminta belum dia bayar lebih awal tetapi sudah proposal Pak. Itu saya kira ada kebijakan khusus Pak. Iya. Iya, untuk fasilitas mahasiswa seperti Masya itu. Allah. Selama kebijakan itu sesungguhnya kita Iya. akan akomodir para Iya. mahasiswa bagaimana bisa tercepat selesai. Iya. Intinya dimudahkan dan cepat selesai. Iya. Iya. Jadi jumlah mahasiswa kita terus mengalami peningkatan secara signifikan karena alhamdulillah, karena selain daripada kualitas para dosen terus ditingkatkan, kemudian fasilitas yang memudahkan para mahasiswa juga disiapkan, dan saya sendiri merasakan alhamdulillah biaya sangat terjangkau, kemudian dosen kita juga yang selalu memberikan perkuliahan alhamdulillah sangat berkualitas, terus mengalami peningkatan. Jadi baik para pemirsa dan para sahabat podcast, saya kira sudah banyak hal yang kita simak dari Ibu Direktur Pascasarjana IAIN Parepare. Saya berharap bagi yang menyaksikan dan mendengarkan, jatuhkan pilihan Anda, hati Anda untuk mengarahkan anak-anak kita atau adik-adik sendiri bagi yang sudah S1 untuk melanjutkan pascasarjana. Jangan berhenti untuk terus mencari ilmu dan terus untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Salah satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dan diri kita, person kita adalah dengan melanjutkan S2 kita di Pascasarjana IAIN Parepare. Saya kira cukup Bu ya, atau masih ada yang bisa diinformasikan sebagai tambahan atau closing statement kita? Baik, terima kasih banyak saya sampaikan pada pemirsa bahwa genggamlah sebanyak-banyaknya yang kita raih dengan cara yang kita lakukan adalah meningkatkan keilmuan kita dan kompetensi kita, salah satunya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, yaitu Pascasarjana IAIN Parepare sangat terbuka untuk menerima para ASN yang ingin melanjutkan pendidikannya, karena kami tahu aturan yang terbaru bahwa para pejabat yang ingin menduduki jabatan dan bagi ASN harus melanjutkan ke tingkat pascasarjana S2 malah sampai S3. Kalau tidak maka pangkat cuma 3, tidak bisa lagi berlanjut. Bagi para pengawas Pak dan seluruh para kepala sekolah, kepala seksi itu sudah wajib untuk meraih itu tingkat S2 magister. Iya. Baik, saya kira cukup. Makasih banyak. Makasih Semoga banyak. Dengan keberadaan di Mamuju menambah betul motivasi mahasiswa kita semakin mendaftar di Pascasarjana ya. Amin. Ya. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Direktur yang pertama kali datang dan hadir di Kota Mamuju ini. Insya Allah membawa keberkahan tersendiri bagi Kota Mamuju dengan membawa berbagai macam informasi, membuka wawasan berpikir kita untuk menentukan masa depan kita, terutama bagi anak generasi kita. Saya kira sahabat podcast yang sama-sama berbahagia, cukup demikian apa yang telah disampaikan oleh Ibu Direktur. Closing statement tadi sebagai motivasi buat diri kita untuk menentukan masa depan dan pilihan kita. Demikian, saya Samsul Alam Arsyad. Jika ada kata kurang berkenan di hati, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.